Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita masih bisa berkumpul bersama dalam rangka menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Di antaranya yaitu mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Durusul Muhimah li Almatil Ummah fil Aqidah. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari atau kita sudah baca tentang sumber pengambilan yang menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian pada pertemuan yang sebelumnya lagi kita sudah baca tentang maksud dari kitab ini, yaitu membahas tentang mujmal arkanil iman, tentang rukun-rukun iman secara global. Karena asalnya buku ini ditulis adalah untuk kalangan awam, sehingga di dalam kitab ini tidak dijelaskan secara mendetail, secara terperinci, akan tetapi hanya dijelaskan bagian-bagian yang terpenting. Kemudian kita langsung masuk kepada bab yang pertama dari rukun iman. Di sini disebutkan yaitu al-imanu billahi. Beriman kepada Allah. Yaqumu ala tauhidillahi. Beriman kepada Allah, dia tegak di atas tauhid kepada Allah. Jadi model penulisan dari penulis yaitu Syekh Dr. Ahmad Najjar. Beliau awalnya menulis dengan cara dibikin bagan agar memudahkan dalam pembelajaran. Yaqumu ala tauhidillahi fi, iman kepada Allah, tegak di atas tauhid kepada Allah pada rububiyatihi, yang pertama pada rububiyahnya, kemudian asma'ihi wa sifatihi, yang kedua pada nama-namanya dan sifat-sifatnya, kemudian uluhiyatihi, yang ketiga kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya samaratul imani billahi, tentang buah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama as-sa'adatu, kemudian yang kedua wilayatullahi, kemudian yang ketiga al-jannatu, kemudian yang keempat at-tamkinu fil ardi, kemudian yang kelima al-amnu wal ihtida. Ini pembahasan tentang iman kepada Allah secara global. Kemudian masuk pada penjelasan dari Syekh
Al-imanu billahi yaqumu ala tauhidillahi jalla wa ala fala yasihu imanun illa bi tauhidin. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus tegak di atas tauhid. Ya, di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yasihu imanun illa bi tauhidin. Maka iman tidak akan benar kecuali harus didasari dengan tauhid. Karena iman itu cakupannya lebih luas daripada tauhid. Tauhid berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun iman cakupannya lebih luas. Ada iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada kitab-kitab dan seterusnya. Maka keimanan yang benar dia tidak akan tegak kecuali kalau didasari dengan tauhid. Kemudian kata penulis, famata mata khallafa tauhid takhallafa al-imanu billahi jalla wa ala. Maka kapanpun ketika tidak ada tauhid, maka tidak ada pula keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya keimanannya tidak berguna. Kemudian wa tauhidullahi jalla wa ala yakunu fi umurin. Mentauhidkan Allah jalla wa ala itu ada beberapa perkara. Al-amru al-awal, perkara yang pertama, tauhidullahi jalla wa ala fi rububiyyatihi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Wal amru tsani, kemudian perkara yang kedua, tauhidullahi jalla wa ala fi asma'ihi wa sifatihi, mengesahkan Allah jalla wa ala pada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wal amru tsalis, kemudian perkara yang ketiga, tauhidullahi jalla wa ala fi uluhiyatihi, mentauhidkan Allah jalla wa ala dalam uluhiyahnya. Ini kandungan dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada rububiyahnya, kemudian nama-nama dan sifat-sifatnya, kemudian pada uluhiyahnya. Kemudian keterangannya, awalan, yang pertama, tauhidullahi fi rububiyyatihi bimakna ifradullahi bi af'alihi subhanahu. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya itu bermakna, memiliki makna ifradullahi bi af'alihi subhanahu, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya. Itu pengertian secara ringkas dari tauhid rububiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Misaluhu, di sini penulis membawakan contohnya, i'tiqadun anna khaliqahu wallahu wahdah, yaitu meyakini bahwasanya pencipta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna raziqahu wallahu wahdah, kemudian pemberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anal muhyi wallahu wahdah, kemudian yang menghidupkan itu hanya yang berhak menghidupkan segala sesuatu itu hanya Allah semata. Fa nufridullaha jalla wa ala bi af'alihi, maka kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala perbuatannya. Yang berhak menciptakan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penciptaan yang sempurna. Dengan penciptaan yang sempurna. Adapun kalau misalkan ada manusia, itu buktinya ada manusia dapat menciptakan meja.
Itu asalnya, secara asal itu manusia tidak menciptakan. Karena kalau menciptakan itu asalnya dari yang tidak ada menjadi ada, atau tidak ada bahannya. Ya. Kalau manusia, dia hakikatnya hanya merubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lainnya. Tadinya kayu jati hidup, ya, kemudian ditebang, gelondongan, kemudian baru dirubah menjadi meja. Itu hakikatnya hanya merubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lainnya. Adapun kalau menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ya, tadinya tidak ada kayu, tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan menjadi ada kayu. Ya, itu kurang lebihnya seperti itu. Kemudian wa ana ar-raziqu wallahu ta'ala. Ya, yang berhak memberikan rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun orang tua kepada anaknya atau majikan kepada para karyawannya, yaitu akhirnya hanya sebagai perantara. Adapun hakikat yang memberi rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berhak mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluknya atau manusia tidak memiliki kuasa untuk menghidupkan sesuatu. Maka dengan itu kita mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya. Itu gambaran secara umum tentang tauhid rububiyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pengatur alam semesta. Tidak ada persekutuan dalam pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid rububiyah. Kemudian sanian, yang kedua, tauhidullah fi asma'ihi wa sifatihi. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala nama-namanya dan sifat-sifatnya. Di mana ifradullah bi asma'ihi wa sifatihi, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sekali lagi bahwa tujuan ditulisnya kitab ini adalah untuk menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara global atau intisarinya. Adapun kalau pengen lebih luas lagi tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, nanti berpindah kepada kitab yang lain, semisal Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Mungkin barangkali di sini sudah dipelajari belum? Sudah. Aqidah Wasithiyah. Oh, sudah guys. Sudah selesai. Belum. Itu berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau yang secara spesifik lagi tentang Al-Asmaul Husna. Fikhu al-asma al-husna. Fikih nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak Hafidhahullah taala. Itu kalau pengen mendetail. Adapun di sini dijelaskan hanya secara intisarinya atau garis besarnya saja. Tujuannya agar masyarakat umum bisa mengetahui tentang intisari dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau lebih khususnya di sini tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, misaluhu, contohnya adalah As-Sami'u wal-Ghafur. As-Sami, nama Allah As-Sami, As-Sami yaitu yang maha mendengar. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ismun min asma'illahi jalla wa ala. Dia adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sami, yang maha mendengar dengan pendengaran yang sempurna.
Ya, segala nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sempurna dari segala sisi. Ya, yang terkadang makhluk juga dia mempunyai pendengaran, tetapi pendengaran makhluk tidak sempurna. Ya, adapun pendengaran Allah Subhanahu wa taala ya maha sempurna dari segala sisi. Allah Subhanahu wa taala mendengar keadaan kita sekarang yang sedang berada di masjid ini, dan pada tempat yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala mendengar suara-suara yang ada di lain tempat. Karena pendengaran Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, beda dengan pendengaran makhluk. Pendengaran kita sangat terbatas. Ya, kita mungkin bisa mendengar yang ada di sini, tapi kita tidak bisa mendengar ya tentang keluarga kita yang ada di rumah. Ya. Fahuwa ismun min asma'illahi jalla wa ala mukhtasun bihi idza udhifa ilaihi. Ya, As-Sami dia adalah nama dari nama-nama Allah jalla wa ala ya yang hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala apabila disandarkan kepadanya. Wa sifatuhu as-sahu. Ya, kemudian setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat. Ya, setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat. Nama Allah As-Sami sifatnya dia maha mendengar dengan pendengaran yang sempurna dari segala sisi. Fahadhil asma'u was sifatu idza udifa ila Allah jalla wa ala wajada ifraduhu biha. Maka ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala apabila disandarkan kepadanya, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib ifraduhu biha, wajib bagi kita untuk mengesahkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Ya, maksudnya mengesahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dari segi nama-namanya dan sifat-sifatnya, tidak serupa sedikit pun dengan makhluknya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, itu berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi terperincinya ya nanti pada kitab-kitab yang lain membahas tentang ya nama-nama dan sifat-sifat Allah secara khusus. Di antaranya tadi ya kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Adapun nanti yang berkaitan dengan kaidah-kaidah, tapi ini memang agak berat. Ada buku yang ditulis oleh ya Syekh Al-Utsaimin yang berjudul Qawaidul Muslah. Kaidah-kaidah seputar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis fasamu al-kamilu la yakunu illa lillah. Maka pendengaran yang sempurna itu tidak ada kecuali hanya milik Allah. Wal basaru kamilu la yakunu illa lillah. Kemudian penglihatan yang sempurna tidak ada kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wal qudratu tamatu la takunu illa lillah. Kemudian kekuatan yang sempurna tidak ada kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian kepada seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, ya, yang berbeda dengan makhluknya. Itu tentang tauhid asma wa sifat. Kemudian yang ketiga, tauhidullahi fi uluhiyatihi.
Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya. Di mana ifradullahi bil ibadah. Nah, di sini ya penulis mengartikan makna dari tauhid uluhiyah adalah ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Atau dalam makna lain juga bisa ifradullahi taala bi af'alil ibad. Kalau tadi tauhid rububiyah adalah ifradullahi ta'ala bi af'alihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala perbuatan-perbuatan Allah. Adapun kalau tauhid uluhiyah bisa dimaknai ifradullahi ta'ala bi af'alil ibad, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan hambanya, maksudnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu makna secara global. Misaluhu, kata penulis, kemudian contohnya ifradullahi bid-du'ai was-sujudi wad-dabhi. Ya, contohnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa, ya, was-sujudi, dan dalam sujud, wad-dabhi, kemudian dalam menyembelih. Fala yuda illallah, maka tidak ada boleh yang dimintai doa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Wala yadbahu illa lillah, kemudian tidak boleh menyembelih kecuali hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yasjudu illa lillahi, dan tidak boleh bersujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dari tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, yang mana doa, sujud, menyembelih itu termasuk jenis-jenis ibadah yang tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran secara global. Adapun kalau secara terperinci nanti bisa merujuk kepada kitab tauhid, ya, yang ditulis oleh Imam Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya, kitab tauhid yang mana kitab tersebut ya dijelaskan oleh para ulama mengandung keberkahan yang sangat banyak, sehingga ya sarahnya ditulis sampai banyak sekali. Kalau nggak salah dari sarah yang pertama yang berjudul ya Taisiru Azizil Hamid, yang ditulis oleh cucu beliau langsung. Ya, sarah dari kitab tauhid ya berjudul Taisiru Azizil Hamid, ditulis oleh Syekh Sulaiman, ya, cucunya dari Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian setelahnya ya, yang mungkin sudah kita sering dengar, sarah dari kitab tauhid berjudul Fathul Majid, ya, ditulis oleh Syekh Abdurrahman Hasan masalah Pak. Ya, ditulis oleh masih juga keturunan dari ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan sampai ulama-ulama yang kontemporer dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada Al-Qaulul Mufid, atau sebelumnya dari gurunya yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ada namanya Al-Qaulus Sadid, yang di Pemalang juga lagi dipelajari. Ya, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan juga ada, bahkan beliau memiliki 2 sarah. Ada yang berjudul I'an atau Mustafid, kemudian yang kedua yang lebih ringkas yaitu Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, dan kitab-kitab yang lain yang di situ membahas tentang ya tauhid uluhiyah secara khusus, secara mendetail, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya.
Itu tentang gambaran ya tiga tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, kemudian yang kedua tauhid asma wa sifat, kemudian yang ketiga tauhid uluhiyah. Kemudian setelah kita memahami ya tentang keutamaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang mencakup tiga tauhid tersebut, ya, yang mana pembagian tauhid ini ya zaman sekarang banyak diingkari oleh sebagian kalangan, terutama dari para pengusung Asy'ariyah. Katanya pembagian tauhid itu sama dengan trinitas. Ya, padahal di sini termasuk ya kalau para ulama mengatakan meskipun secara dalil spesifik memang tidak ada. Rasulullah mengatakan tauhid itu salah satu aksam, atau tauhid itu terbagi menjadi tiga, nggak ada. Hanya saja para ulama kita ya mereka namanya al-istiqra, meneliti sumber dari Al-Quran dan Sunnah, semua dalil-dalil. Baru setelah diteliti dengan ya sungguh-sungguh ketemu tentang tiga macam tauhid tersebut. Di antaranya ada dalam surat Al-Fatihah. Ya. Dan sebelumnya tentang pembagian tauhid ini, kalau sebagian kalangan dituduhkan ini hanya buatan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal sebelumnya ulama-ulama sebelumnya sudah ada yang menjelaskan. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari, kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah At-Tahawi yang sedang dipelajari bersama Ustaz Chris, dan ulama-ulama yang lainnya sebelum Syekhul Islam. Jadi asalnya pembagian tauhid ini bukan termasuk perbuatan yang diada-ada, sebagaimana ada namanya dalam syariat Islam, ada namanya rukun sholat terbagi menjadi berapa, kemudian syarat sholat dan seterusnya. Itu kalau syarat dalil spesifik dari Al-Quran ataupun dari hadis tidak disebutkan, tapi melalui penelitian para ulama nanti diambil kesimpulan-kesimpulan tersebut. Ya, kemudian masuk kepada ya, setelah mengetahui tentang ya, pembagian tiga macam tauhid tersebut, di sini penulis mengatakan samratul imani billah, tentang buah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya menjelaskan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara global. Ya, sebagaimana kitab yang ditulis oleh Syekh bin Baz, beliau memiliki kitab yang berjudul Al-Aqidah As-Shahihah wa ma yudaduha. Ya, tentang akidah yang benar dan lawan dari akidah yang benar. Itu isinya hampir sama dengan ya, kitab ini menjelaskan tentang rukun iman, kemudian tentang pembatal-pembatalnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga memiliki kitab, mungkin kita sudah pernah membacanya, bahkan sudah diterjemahkan sejak zaman dahulu oleh Yayasan Al-Sofa, yang berjudul ya Syarh Ushulil Iman, penjelasan tentang dasar-dasar keimanan. Itu intinya sama, membahas tentang rukun iman, kemudian nanti pada akhirnya dibahas tentang samrotu al-iman, buah-buah dari beriman kepada Allah, buah dari beriman kepada malaikat dan seterusnya. Ya, itu isinya hampir sama, ya ditujukan kepada ya masyarakat secara umum. Ya. Lil imani billahi samratun adidatun, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki buah yang sangat banyak. Ja'at fi nususil kitabi was sunnah, ya, yang ada di dalam nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, buah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, jumlahnya sangat banyak sekali. Tetapi di sini penulis menjelaskan adkuru minha ala sabili tamsili
Ya, lal hasro khamsata umurin. Aku di sini hanya menyebutkan sebagian saja, bukan hanya sebagai pembatasan. Jadi aslinya ya buah dari manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Hanya saja di sini penulis Ahmad Najjar hafizahullah taala beliau mencukupkan hanya menyebutkan 5 hanya sebagai contoh. Ya, adapun aslinya sangat banyak sekali. Al-amru al-awal, kemudian perkara yang pertama di antara buah beriman dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yusmiru as-sa'adata fid dunya wal akhirah. Manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama membuahkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, ya, maka akan menghasilkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, hidupnya akan bahagia. Ya, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Meskipun terkadang orang tersebut ya dari segi ekonominya misalkan pas-pasan. Ekonominya pas-pasan, mau makan ngaji saja kadang bingung. Kendaraannya nggak ada. Ataupun kalau ada mungkin bensinnya pas-pasan. Tetapi kalau dia memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menghadapi hidupnya dengan tenang. Ya, dengan bahagia. Terkadang kita melihat ya sebagian orang ya secara lahiriahnya itu pas-pasan, tapi dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena keimanan yang menancap di dalam hatinya. Sebaliknya terkadang kita melihat orang yang memiliki harta yang cukup bahkan sampai turah-turah, sampai lebih-lebih. Tetapi terkadang kita melihat yang dalam kehidupannya itu ada yang kuat. Hidupnya itu tidak tenang, gelisah, ya. Jawa itu gembrongso. Padahal secara harta itu melimpah, tetapi ada yang kurang. Apa faktornya? Di antaranya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat lemah. Ya, sehingga hartanya yang dimiliki tidak menghasilkan kebahagiaan meskipun apa-apa yang dia inginkan tercapai. Beda dengan keadaan orang yang pertama, apa-apanya serba kekurangan, tetapi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ia menghujam kuat di dalam hatinya, maka dia merasakan kebahagiaan. Faqulu man yabhasu 'ani sa'adati fa innahu la sabila lahu ilaiha illa bil imani billahi jalla wa ala. Maka siapa saja yang mencari kebahagiaan, ya, maka sesungguhnya tidak ada jalan menuju kebahagiaan kecuali hanya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu hanya didapat dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya, banyak orang-orang yang sudah lama mengaji, termasuk mungkin kita, apakah sudah merasakan bahagia atau belum? Kalau bahagia berarti insya Allah imannya sudah kuat, ya, itu wajib dijaga. Kalau belum, ya berarti mungkin imannya masih kurang. Kita wajib masih terus belajar dan belajar agar imannya bertambah kuat. Ada nggak Pak? Moga.
Nah, kita lanjutkan. Ya, tadi disebutkan faqulu may yabhasu 'ani sa'adati fa innahu la sabila lahu ilaiha illa bil imani billahi jalla wa ala. Maka barang siapa yang mencari kebahagiaan, maka sesungguhnya tidak ada jalan untuk menuju kebahagiaan yang hakiki kecuali hanya dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang kuat, keimanan yang baik, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ya, meskipun dalam keadaan pas-pasan. Ya, dalam keadaan pas-pasan. Walaupun pas-pasan, apalagi kalau dia tidak memiliki hutang. Ya. Kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hisabtahu dunya bihadza firiha." Ya. Nah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa dia merasa aman di dalam rumahnya, rumahnya aman, tidak ada kekacauan, ya. Kemudian mu'afan fi jasadihi, kemudian badannya sehat, nggak ada penyakit, nggak ada sakit gigi, nggak ada encok, nggak ada sakit yang lainnya, badannya sehat. Wa indahu qutu yaumihi, kemudian dia memiliki makanan pada hari itu saja. Bukan makanan sepekan yang akan datang, bukan makanan setahun yang akan datang, tapi dia hanya memiliki makanan pada hari itu saja. Jadi syaratnya 3, aman, kemudian badan sehat, kemudian ya memiliki makanan. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Faka'annama hisabtahu dunya bihadza firiha, maka seolah-olah dia telah merasakan dunia seluruhnya. Karena memang hakikatnya dunia ya seperti itu. Yang mendapatkan keamanan, kemudian badan sehat, memiliki makanan, sudah sempurna. Nah, sebaliknya kalau orang memiliki makanan mewah tetapi badannya sehat, ya dia nggak sempurna. Zaman sekarang banyak orang kaya, ya makanannya pilih-pilih, bahkan mau makan nasi saja dadang ditimbang. Repot, ya akhirnya dia tidak dapat menikmatinya. Ya. Sebaliknya, ya ada orang badannya sehat tapi nggak memiliki makanan, kelaparan, sebagaimana yang dirasakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana, tidak menikmati kenikmatan hidup.
Kemudian kata penulis, ya, dari keterangan, barang siapa mencari kebahagiaan tidak ada jalan kecuali dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Misdaqul hadza fi qoulihi jalla wa ala, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Barang siapa yang mengerjakan amalan soleh, ya, dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Ketika mengerjakan amalan soleh dalam keadaan dia beriman, maka apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan dunia yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan balas ya pahala mereka dengan lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan saat di dunia. Jadi intinya tidak ada jalan meraih kebahagiaan kecuali hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal hayatu thayyibah fid dunya wal akhirah tusalu bil imani billahi wal amali sholih. Maka kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat, ya, dia dapat diraih hanya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal soleh. Itu buah pertama dari beriman kepada Allah. Kemudian buah yang kedua, al-amru ats-tsani, wilayatullah jalla wa ala wa nasruhu. Ya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kecintaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman arada ayyan surallahu fa'alaihi bitahqiqil imani billahi jalla wa ala. Maka barang siapa yang menghendaki pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wajib baginya untuk merealisasikan, ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, wallahu waliyul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman, ai nasirul mu'minin, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang beriman. Itu buah yang kedua dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kecintaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-amru asalis, dari manfaat beriman kepada Allah, dia membuahkan, ya, dukhulul jannati wa tana'umu binaimiha. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan, dia akan masuk ke dalam surga dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatannya. Ya. Akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga dengan segala kenikmatannya. Ya, tadi meskipun ketika di dunia, ya, orang tersebut dalam keadaan pas-pasan atau bahkan malah sering sakit-sakitan. Tapi kalau dia merealisasikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebenar-benarnya, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga. Ya, bahkan disebutkan, ya, nanti penduduk surga yang paling ringan tingkatannya, mereka adalah yang diberi kenikmatan 10 kali lipat dari raja-raja yang ada di dunia. Maka ini kabar gembira, ya, bagi kita-kita yang ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan pas-pasan dari segi ekonomi atau bahkan kekurangan, kita masih punya peluang, ya, di akhirat.
Ya, dengan cara apa? Merealisasikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan dimasukkan ke dalam surga, kemudian mendapatkan segala macam kenikmatannya yang sangat luar biasa. Kemudian kata penulis, walaisa hunaka na'imun fil jannati a'dhamu min ru'yatillahi jalla wa ala. Ya. Kemudian ya, di surga tidak ada kenikmatan yang lebih agung, kenikmatan yang lebih mulia daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surga sudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, berupa ya rumah-rumah yang terbuat dari emas dan perak. Berarti kita kalau di dunia memiliki rumah sebaik apapun, ya pasti nanti pada waktunya akan rusak. Ya. Seiring berjalannya waktu akan rusak, akan berdebu, jatuh pada melorot dan seterusnya. Adapun rumah di surga itu sifatnya sangat sempurna, bahkan terbuat dari emas dan perak. Kemudian segala makanan yang kita inginkan itu akan diberikan. Akan tetapi dari kenikmatan-kenikmatan tersebut yang sangat luar biasa, itu ada kenikmatan yang lebih agung dan lebih mulia, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang terbesar. Ya, itu buah manis dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga yang disebutkan oleh penulis. Kemudian yang keempat, buah manis yang keempat, al-amru ar-rabi at-tamkinu fil ardi wal ikhtilafu fiha, yaitu akan dikokohkan di dunia ya, dan dijadikan khalifah di dunia. Ya, buah manis beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang keempat, akan dikokohkan di dunia dan dijadikan khalifah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Ya. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mengerjakan amalan soleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablikum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia berkuasa di bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan ya agama yang Allah ridhoi bagi mereka, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dari rasa sebelumnya yang memiliki rasa takut diganti menjadi perasaan aman sentosa. Wa ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Dan mereka senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik sedikit pun. Ya, wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang kufur setelah hal itu, ya maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi buah manis beriman kepada Allah yang keempat akan dikokohkan di bumi, ya, kemudian dijadikan sebagai khalifah, pemakmur bumi. Ya, faman arada tamkina wal istikhlafa fil ardi fa alaihi bi tahqiqil imani billahi jalla wa ala. Maka barang siapa yang menginginkan ya dikokohkannya dia di dunia dan dijadikan khalifah, maka hendaknya dia merealisasikan ya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan. Itu yang keempat. Kemudian buah manis yang kelima, yang terakhir yang disebutkan oleh
penulis hafidhahu ta'ala. Ya, al-amru al-khamis, buah yang kelima, al-amnu at-tamu wal ihtida'u at-tamu. Akan diberikan rasa aman yang sempurna dan hidayah yang sempurna. Orang yang merealisasikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya akan diberikan rasa aman yang sempurna dan hidayah yang sempurna sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman. Ya, di sini maksudnya adalah mencampur adukan keimanan mereka dengan perbuatan syirik. Faulaika lahumul amnu, maka mereka akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Ya, Masya Allah, ini buah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang kelima yang ditulis oleh penulis Syekh Ahmad Najjar hafidhahu ta'ala. Ya, beliau mencukupkan ya sebagai permisalan dari manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, 5 buah tersebut. Meskipun hakikatnya sangat banyak orang yang berusaha merealisasikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yang dia akan mendapatkan buah-buah yang manis. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala apa yang kita pelajari, ya, apa yang kita cari dalam pencarian kita mencari ilmu, semoga benar-benar dapat menghasilkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari segi ilmu, kemudian amal, ya, dari segi ilmu dan amalan, sehingga kita mendapatkan buah manis yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ya pencarian ilmu kita hanya sekedar wawasan yang kita ketahui saja, tetapi tidak menghasilkan amalan ya yang kita rasakan dalam kehidupan keseharian kita. Wallahu a'lam, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi